Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sore ini? Anak-anakku, kakak-kakak, besti-besti, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya di Kisah Inspiratif Sore-sore. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, saya akan coba bacakan cerita saya yang ke-6. Semoga bisa jadi inspirasi buat semuanya, terutama untuk diri saya sendiri dan anak-anakku dimanapun kalian berada. Cerita yang ke-6 ini berjudul Senyum Sang Juara. Ada di buku di halaman 25 awalnya. Ini kisah siswa saya ketika tahun 2016-2017. Sebut saja namanya Ana. Siswa yang sangat jenius di sekolah. Banyak guru memuji kepintarannya. Hitungan matematika bagi dia bagaikan coklat Silver Queen. Untuk Ana, sangat suka dengan hitungan matematika. Begitu pula pelajaran lainnya nyaris sempurna nilainya. Tapi ada satu hal yang membuat Ana berbeda dari yang lain. Ia selalu menyendiri, terlihat kesepian, karena Ana terlalu pendiam. Mimik wajahnya serius, selalu serius. Susah untuk diajak tersenyum. Karena itu, tidak ada teman-teman Ana yang berani bercanda dengannya. Saat itu ada lomba penelitian ilmiah remaja. Di sekolah kami kebetulan ada ekskul atau pengembangan diri KIR, kelompok ilmiah remaja. Guru pembimbing KIR minta bantuan saya untuk mendampingi KIR Ana karena dia akan diikutkan lomba. Terutama di bagian sistematika penulisan, karena itu bidang saya, bahasa Indonesia. Dan juga di bidang penalarannya. Ana akan mengikuti lomba KIR di tingkat kabupaten, dan itu rutin diadakan tiap tahun. Untuk tahun itu kami memilih Ana karena memang dia yang paling bagus karya tulisnya. Saya ambil kesempatan itu dengan senang hati. Karena saya memang ingin dekat dengan Ana. Walaupun saya tidak mengajar di kelasnya. Tapi saya sering mendengar omongan dari rekan-rekan atau dari siswa. Katanya, ada anak sulit senyum. Kan itu agak aneh ya, masa sih seorang anak tidak bisa tersenyum? Saya ingin melihat Ana tersenyum bahagia. Nah teman-teman, kebetulan judul KIR atau penelitian yang Ana tulis adalah pembuatan energi alternatif listrik waktu itu dari daun rosella. Sangat menarik untuk saya pribadi. Dari daun rosella bisa menjadi listrik. Saya baca hasil percobaannya bagus. Langkahnya sederhana, tetapi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
Hanya bahasa dan sistematikanya masih berantakan. Alur berpikirnya masih kurang jelas. Jadi saya perlu membimbingnya atas seizin pembimbing KIR tentunya. Di saat-saat istirahat atau ada jam kosong, saya masuk ke kelas Ana. Saya ingin melihatnya mempresentasikan penelitiannya. Pertama tentu saja dicoba di depan kelasnya, karena kan semuanya mengenalnya ya. Saya mengira dia akan berani tampil di depan teman-teman sekelasnya. Dan dia memang berani. Lalu dia mulai presentasi. Saya perhatikan, saya liatin terus. Presentasinya lancar. Karena anak ini memang anak yang pintar, tapi tanpa ekspresi, teman-teman. Walau demikian, di akhir saya berikan tepuk tangan yang meriah dan itu diikuti oleh siswa lainnya sebagai apresiasi bahwa Ana sudah berani tampil. Nah, lombanya teman-teman itu di minggu berikutnya. Jadi ada waktu 1 minggu untuk latihan, presentasi, dan memperbaiki penulisan hasil penelitian dari Ana. Minggu depan dia harus tampil di tingkat kabupaten. Lalu saya minta waktu di siang hari untuk membimbingnya. Nah, mulai hari itu setiap siang sepulang sekolah saya membimbing Ana. Saya perlihatkan di laptop bagian-bagian yang mesti diperbaiki. Ana menyimak dengan tekun dan tidak banyak bertanya. Dia langsung paham apa yang harus diperbaiki. Memang anak ini sangat pintar. Lalu saya mencoba bangun komunikasi lebih santai. Saya lontarkan candaan-candaan sesekali. Ana hanya tertegun, Ana tidak bisa tersenyum. Matanya saja yang menyeratkan rasa lucu, tapi bibirnya itu tidak bergerak tersenyum. Memang betul anak sulit tersenyum, jadi saya melihatnya sendiri. Saya berpikir, aduh ini bagaimana ini anakku, senyum aja susah gitu ya. Akhirnya saya mencoba mencari informasi, menggali lebih dalam kesehariannya di sekolah, di rumah. Mereka keluarga non-muslim. Tapi untuk kasus ini kita berkomunikasi dengan baik. Nah, ibunya selalu menemani atau menjemput ketika saya membimbing Ana di sore hari. Di sela latihan, saya coba mengobrol dengan ibunya. Saya dapatkan informasi tentang jadwal belajar Ana yang padat. Hampir tak ada waktu bermain, penuh dengan les, penuh dengan kegiatan yang lain di luar sekolah, walaupun itu untuk mengasah kemampuan akademiknya. Ibu Ana menyadari hal itu, tapi anggapan para orang tua yang lebih mementingkan kemampuan akademik rupanya tertanam juga di ibunya Ana. Di sisi lain, ia pun ingin melihat anaknya bisa tersenyum riang, bisa bergaul dengan teman-temannya dengan lepas, dengan bebas, dengan canda dan tawa. Kemudian saya mencoba membuat kesepakatan dengan ibunya Ana saat itu. Kata saya, Bu, mulai besok Ibu tidak usah menemani Ana latihan. Biar dengan kami saja, dengan saya dan dengan pembimbing KIR-nya. Pembimbing KIR-nya itu juga sama non-muslim, teman-teman. Jadi ibunya mungkin merasa aman juga karena ada rekan sesama agama mereka gitu ya. Nah, tapi kata saya, walaupun demikian, ibu masih boleh menjemput Ana kalau sudah selesai latihannya. Karena Ana tidak biasa naik kendaraan umum, dia biasa diantar dan dijemput oleh orang tuanya. Kemudian ketika latihan, saya beri jeda teman-teman. Biar dia bisa istirahat, tidak terlalu tegang.
dan kami mengobrol hal-hal lain di luar KIR, di luar penelitian yang dia tulis. Kemudian saya coba ke Ana tanya tentang kasih Tuhan di hatinya. Saya tanyakan, Ana, kamu sebagai Kristiani, sering ibu dengar tentang kasih Tuhan. Lalu kata Ana, iya bu, Tuhan selalu mengasihani umatnya, menyayangi umatnya. Dari mana Ana tahu, kata saya. Tuhan kan selalu tersenyum kasih bu, katanya. Ada di kitab Injil, jawabnya. Nah, kata saya, ini jawaban yang bagus, saya bisa masuk dari sini kalau begitu. Lalu saya katakan, Ana, Tuhan saja tersenyum, penuh kasih. Kamu kalau tersenyum pasti manis. Dan orang yang mendengar presentasi kamu akan lebih senang melihat wajahmu cerah, kamu tersenyum, kamu menjelaskan dengan wajah yang penuh ekspresi. Mereka akan lebih bisa menerima penjelasan kamu. Kasih Tuhan kan semuanya punya, kata saya gitu ya. Kamu juga punya. Kamu bilang Tuhan penuh kasih, penuh senyum. Mau enggak seperti itu, penuh kasih, penuh senyum? Apalagi senyum manis, kata saya. Saya mulai melihat rona penasaran di matanya ketika Ana mendengar kata-kata tadi. Kemudian saya ambilkan kaca kecil yang ada di laci meja saya. Lalu saya minta Ana untuk mengaca dan mencoba tersenyum. Saya katakan, kalau Ana tersenyum, juara sudah ada di tangan, insya Allah. Nah, mendengar itu, Ana tambah semangat karena walau bagaimanapun dia anak yang pintar, jenius, dan tentu saja punya obsesi untuk menang. Kemudian saya jelaskan kembali, presentasi kamu itu harus ada ekspresinya, harus ada wajah yang menyatakan, menekankan, yang menyatakan bahwa ini benar loh gitu. Dan kalau misalnya itu barengi dengan senyum.